kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkat. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Uus. Selamat pagi. Selamat pagi. Maaf Bu Siti mengganggu aktivitas Bu Siti pada pagi hari ini. Hari ini saya akan melaksanakan observasi di kelasnya Bu Siti. Saya mohon izin dulu Bu Siti, nanti saya akan melaksanakan observasi ini untuk di dalam kelas pembelajarannya Bu Siti. Sebelum saya melaksanakan observasi di kelas Bu Siti, mohon maaf Bu Siti, saya akan menanyakan beberapa yang perlu sebelum saya melaksanakan observasi. Yang pertama Bu Siti, kompetensi dasar apa atau indikator apa yang akan Bu Siti sajikan dalam pembelajaran ini? Materi yang saya ambil itu kelas 9 Bapak G. Materinya tentang menelaah struktur dan kebahasaan dari teks, dari sebuah teks begitu. Oh itu, oke. Jadi tentang kebahasaan sebuah teks Bu Siti. Kemudian metode apa yang Bu Siti terapkan nanti di dalam pembelajaran di kelas nanti Bu Siti? Nanti saya akan menggunakan model pembelajaran project based learning Bapak, karena pada akhirnya nanti anak-anak itu menyajikan hasil tugasnya atau LKPD-nya itu dalam bentuk pohon telaah. Jadi pohon telaah ini tujuannya juga saya ingin agar anak-anak itu termotivasi agar tidak hanya sekedar menjawab saja, tapi juga menghasilkan sebuah karya. Gitu, Bapak. Bagus sekali Bu Siti. Nanti saya ingin melihat di dalam kelas bagaimana Bu Siti mengajarkannya, kayaknya menarik. Kemudian Bu Siti, untuk mencapai pembelajaran itu alat dan bahan apa saja yang sekiranya bisa membantu di dalam pembelajarannya Bu Siti nanti? Karena kan membuat pohon telaah ya Bapak, pastinya pertama itu saya membutuhkan kertas manila yang besar itu. Kemudian ada kertas lipat yang berwarna-warna. Kemudian ada spidol, ada pensil warna atau krayon gitu Bapak. Ada gunting juga, ada lem. Kemudian ada alat tulis lainnya yang diperlukan. Kemudian Bu Siti, kira-kira Bu Siti bisa menceritakan dulu buatan alur dari pembelajarannya Bu Siti nanti dalam kelas? Pertama-tama itu karena saya menggunakan model project based learning di Bapak. Jadi pertama saya itu menentukan pertanyaan mendasar terlebih dahulu kepada anak-anak berkaitan dengan materi. Kemudian mendesain perencanaan proyeknya bagaimana. Nanti saya juga memberikan contoh seperti ini loh hasilnya nanti kalian jika akan membuat di akhirnya begitu. Kemudian menyusun jadwal. Nah, di sini kita akan membuat kesepakatan Bapak bahwa pada pertemuan saat ini berapa lama siswa akan mengerjakan tugasnya. Itu nanti kesepakatan. Kemudian kalau misalkan tidak selesai, kapan akan dikumpulkan, begitu. Kemudian di situ juga saya karena sebagai fasilitator dalam pembelajaran, saya juga melakukan monitoring pada peserta didik selama mengerjakan tugas itu tadi, berkeliling ke setiap kelompok untuk bertanya apa saja hambatannya, apa yang sudah dikerjakan, progresnya sampai mana, begitu. Kemudian menguji hasil. Nah, di sini ada presentasinya Bapak. Ada presentasi, anak-anak menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas dengan ditanggapi oleh kelompok lain. Begitu alurnya. Terakhir masih ada satu lagi Bapak. Jadi mengevaluasi pengalaman. Nah, ini kan menarik. Salah satu yang ada ya Bapak. Apalagi sekarang kurikulum Merdeka itu harus ada refleksi. Jadi terakhir itu anak-anak saya ajak untuk refleksi. Wah, menarik ini. Bu Siti, kemudian untuk persiapan itu kira-kira yang jenengan persiapkan untuk secara tertulis nopo apa saja? Yang secara tertulis pertama perencanaannya di Bapak berupa karena modul aja pertama. Kemudian
alat dan bahan yang digunakan atau sarana dan prasarana. Gitu. Kemudian pasti pertanyaan berikutnya, kira-kira nanti di dalam pembelajaran nanti materi apa yang sulit di dalam pembelajarannya Bu Siti nanti menurut siswa? Jadi ini siswa nanti itu kira-kira merasa kesulitan di apanya, di materi apanya? Kalau menurut saya itu di unsur kebahasaannya Bapak. Kan unsur kebahasaan dalam sebuah teks itu kan banyak. Apalagi itu teksnya tentang teks pidato gitu. Jadi apa namanya? Apa ya? Teks pidato apa? Lupa saya Pak. Oh, teks cerita pendek, mohon maaf. Ya, teksnya teks cerita pendek. Itu kan pasti banyak sekali unsur kebahasaannya. Itu yang sulit membedakan anak-anak. Siap. Untuk Bu Siti, kompetensi yang dimiliki siswa nanti setelah mengikuti pembelajaran Bu Siti itu pinginnya siswa seperti apa? Saya harap peserta didik itu jadi mampu untuk menelaah struktur teks cerita pendek, kemudian serta menelaah aspek kebahasaannya setelah melakukan kegiatan diskusi dengan benar. Oh gitu. Kemudian ini pertanyaannya terakhir Bu Siti. Kira-kira apa yang perlu dapat perhatian khusus nanti di dalam pembelajaran di dalam kelas nanti? Jadi unsur-unsur apa yang menjadi unsur penting yang sekiranya nanti harus mendapatkan perhatian khusus dari jenengan? Kalau menurut saya Pak, dapat memfasilitasi siswa yang dengan kemampuan di bawah dianggapnya kurang gitu. Itu perlu pendampingan dan perlu dimonitor, meskipun dalam kelompok kan kadang ada siswa juga yang seperti tidak acuh. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa.
didik mampu merancang hasil telaah, struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek yang dibaca ke dalam pokok telaah setelah melakukan kegiatan diskusi dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Karena di sini pada akhirnya kita akan membuat pokok telaah, kita membutuhkan logistik atau keperluan. Antara lain yang bisa kalian lihat di depan kalian itu ada kertas A4, kemudian dompet, ya. Dompetnya ini berisi alat-alat yang bisa kalian gunakan seperti krayon, kemudian ada spidol, ada juga lem. Ya, selain itu juga ada gunting. Ya, ada kertas warna dan nama kelompok. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Iya. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Ya, yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Jadi karena pada akhirnya nanti tugas kalian adalah membuat sebuah hasil karya, maka kita akan bersama-sama mendesain, membuat rencana tentang proyek yang nanti akan kita hasilkan. Berikutnya menyusun jadwal. Jadwal penyelesaiannya kapan? Ya, untuk hari ini kita menyelesaikannya dalam waktu berapa menit dulu. Yang keempat, memonitor peserta didik. Ini nanti Bu Siti yang akan berkeliling ke setiap kelompok untuk mengetahui kalian dalam proses mengerjakan proyek. Berikutnya menguji hasil. Di menguji hasil ini berarti ada presentasi. Ya, siap nanti ya untuk presentasi? Ya. Yang terakhir adalah mengevaluasi pengalaman. Jadi pengalaman selama kalian belajar hari ini itu bagaimana? Itu di tahap terakhir. Lalu untuk teknik penilaiannya ada 3 yang akan diambil. Ada penilaian sikap, itu dinilai dari religius, kalian berdoa sebelum dan sesudah dengan belajar nanti. Kemudian tanggung jawab kelompok untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, dan santun dalam berbicara. Ya, yang berikutnya penilaian pengetahuan yang akan diambil dari nilai kalian mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Nantinya itu bisa diambil dari keaktifan, kemudian dari presentasi dan proyek yang kalian hasilkan. Sebelum kita masuk kepada materi, Bu Siti ingin mengajak kalian untuk pendirian agar nanti konsentrasi kalian saat belajar itu lebih terpusat. Namanya, yuk pusatkan konsentrasi yuk. Tugas kalian yang pertama adalah membaca cerita pendek yang berjudul Mang Ujang. Ya, Bu Siti beri waktu selama 5 menit. Silakan dibaca. Siapa yang bersedia untuk menjawab pertanyaan dari Bu Siti? Oh ya, Lutfi ya. Lutfi, tadi itu ceritanya tentang apa? Cerpen yang berjudul Mang Ujang berisi tentang Irawati yang bercita-cita menjadi atlet bulu tangkis. Iya, betul sekali. Itu isinya tentang Irawati yang menjadi atlet bulu tangkis. Ya, kalau menurut Lutfi, strukturnya sudah lengkap atau belum? Sudah lengkap, Bu. Sudah lengkap. Apa saja strukturnya, Lutfi? Ada pendahuluan, ada masalah, dan ada penyelesaian. Iya, bagus. Kemudian, kalau bahasa yang digunakan, bagaimana? Menggunakan bahasa sehari-hari. Menggunakan bahasa sehari-hari. Berikan tepuk tangan untuk teman kita. Kamu hebat. Kamu hebat. Aku hebat. Semua hebat. Yes, yes, yes. Ya, bagus sekali tadi jawaban-jawaban dari Lutfi ya. Tapi kita coba cek apakah yang sudah disampaikan Lutfi sudah benar atau belum.
Betul sekali, tepuk tangan untuk Dita. Berikutnya tentang aspek kebahasaan teks cerita blender. Ada berapa di situ? Yang pertama menggunakan kosakata khusus. Jadi kosakatanya ini yang kemungkinan jarang digunakan. Kenapa begitu? Agar lebih spesifik dan bisa menjadi lebih menarik ceritanya. Contoh, kan kalau awan itu warnanya apa tadi? Awan putih. Begitu. Ya. Awan hitam kalau misalkan ceritanya hujan. Yang kedua, menggunakan kalimat deskriptif. Ya, kalimat deskriptif berarti di sini kalimatnya itu membuat pembaca yang meskipun tidak melihat secara langsung itu seolah-olah melihat. Kemudian yang tidak mendengar itu seolah-olah mendengar. Yang merasakan, yang tidak merasakan masih positif itu menjadi seolah-olah ikut merasakan. Itu namanya kalimat deskriptif. Ini dulu pernah kita pelajari. Ya, ada yang ingin memberikan contoh kalimat deskriptif? Iya, silakan kita. Aku bersekolah di SMP SSA Proposal Satunya di Puro. Sekolahnya menjadi satu dengan Pondok Pesantren Pembudayaan Islam. Iya, betul sekali yang pertama kita. Itu merupakan contoh dari kalimat deskriptif. Untuk kegiatan berikutnya kita akan bekerja secara kelompok. Kelas ini sudah punya kelompok belajar ya? Sudah. Nanti kita
Waktunya sudah habis ya, sudah 30 menit. Sekarang adakah kelompok yang sudah selesai? Sudah. Kelompok mana yang mau presentasi dulu? Kelompok 1, ya silakan.
menggunakan kalimat deskriptif, menggunakan bahasa tidak baku dan tidak formal, menggunakan kalimat yang menunjukkan keterangan waktu, menggunakan kepada hal pertama. Dan ini hasil penelitian dari kelompok kami. Bagaimana, apakah ada masukan? Tidak. Jika tidak ada, kami tutup presentasi kami. Yang berbicara kesalahan dalam berbicara kami mohon maaf dan kami sampaikan terima kasih kepada kelompok-kelompok yang memberikan masukan kepada kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk teman-teman saya. Kamu hebat, semua hebat. Yes. Ya, bagus sekali ya. Bisa kembali ke tempat duduknya. Nah, sekarang giliran kelompok terakhir yang presentasi. Silakan untuk maju. Kami dari kelompok jenaka akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan dari cerita pendek yang berjudul Persahabatan yang Indah. Saya Ero selaku moderator, kemudian teman saya yang bernama Devi akan menjawab soal nomor 1 dan 2. Teman saya yang bernama Kezia akan menjawab nomor 3 dan 4. Dan terakhir, teman saya yang bernama Alina akan menjelaskan tentang soal nomor 5. Baiklah, jawaban nomor 1 dan 2 akan disampaikan oleh Devi. Silakan Devi. Nomor 1. Struktur teks dari cerpen yang berjudul Persahabatan yang Indah antara lain orientasi terdapat pada paragraf 1, rangkaian peristiwa terdapat pada paragraf 2 sampai 5, komunikasi terdapat pada paragraf 6 sampai 8, resolusi terdapat pada paragraf 9 sampai 17. Jadi, kesimpulan dari cerpen yang berjudul Persahabatan yang Indah sudah lengkap. Ada orientasi, rangkaian peristiwa, komunikasi, dan resolusi. Itulah tadi jawaban nomor 1 dan 2. Apakah ada masukan atau tambahan dari kelompok lain? Baiklah, saya akan lanjutkan pada soal nomor 3 dan 4 yang akan disampaikan oleh Chelsea. Silakan Chelsea. Aspek kebahasaan tes cerpen yang berjudul Persahabatan yang Indah. Menggunakan kosakata khusus terdapat pada paragraf 5 yang berbunyi karena di antara kami memiliki sifat ataupun fisik yang berbeda, hanya saja gender kami sama, yaitu perempuan. Kata gender merupakan kata khususnya. Menggunakan berbagai majas terdapat pada paragraf 3 yang dimana kami berasal dari tempat yang berbeda. Akan tetapi tujuan kami sama, yaitu memperjuangkan tugas dari atas pada kepala dan meraih baju sarjana. Majas yang digunakan adalah majas metafora pada kata memperjuangkan tugas di atas kepala. Menggunakan kalimat deskriptif terdapat pada paragraf 1 yang berbunyi namaku adalah Ida Saputri. Aku salah satu mahasiswi di jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau bisa disingkat dengan PGMI. PGMI merupakan jurusan terfavorit dan aku termasuk orang yang beruntung bisa masuk ke jurusan tersebut. Menggunakan bahasa tidak baku dan tidak formal terdapat pada paragraf 16 yang berbunyi terus. Rencana kita pergi bareng. Gimana? Kak Jari minggu inilah kalau gitu. Kayaknya agak bisa lah. Kalau minggu depan gimana? Sambil Sakira. Aku pun menjawab, ya udah kalau gitu aman-aman aja, asal jelas. Sambil tertawa kecil di pipiku seraya memberi kode kepadanya. Menggunakan kalimat yang menunjukkan keterangan waktu terdapat pada paragraf 2 yang berbunyi semester 1 akan dijalani. Kelas PGMI 4 adalah saksi bisu persahabatan kami. Menggunakan sudut pandang orang pertama terdapat pada paragraf 1 yang berbunyi nama
Bagaimana, apakah ada masukan? Tidak. Jika tidak ada, sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya presentasi dari kelompok jenaka. Berikan tepuk tangan untuk kelompok jenaka. Kamu hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Yes, yes, yes. Sudah boleh kembali ke tempatnya. Bagus sekali tadi presentasinya Bu Siti, suka kalian aktif, kalian dapat menyampaikan hasil diskusinya dengan baik. Hanya saja tadi kalian masih kurang percaya diri, ya, kemudian kurang dalam melihat teman-temannya. Kan kalian presentasi, harusnya kalian juga melihat kepada orang yang diberikan informasi, begitu ya. Kemudian untuk selebihnya itu sudah bagus. Tepuk tangan lagi. Baiklah, kita sudah sampai di akhir ya. Bagaimana? Ada yang mau menjawab kesimpulan hari ini? Apa? Saya Ya, silakan. hari ini kita belajar tentang pengelolaan struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek serta menjadikannya buat telaah. Iya, bagus sekali. Iya, tepuk tangan buat dia. Betul sekali. Hari ini kita belajar tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek serta menyajikannya dalam bentuk pohon telaah. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Alhamdulillah. Kemudian tugas kelas berikutnya adalah memasukkan hasil refleksi perasaan kalian, kemudian apa yang sudah dipelajari hari ini, apa yang belum dipahami, serta harapan kalian berikutnya pada tautan berjudul refleksi. Kalian masukkan linknya, kemudian isikan refleksi kalian. Bu Siti beri waktu 2 menit. Bagaimana? Sudah mengisi refleksinya? Sudah. Kalau misalkan belum, nanti bisa dilanjutkan lagi ya untuk mengisi. Sekarang Bu Siti akan menyampaikan rencana tindak lanjut apa yang akan kita lakukan pada pertemuan berikutnya. Seperti yang tadi sudah kita sepakati, pada pertemuan berikutnya kita akan mengumpulkan pohon telaah yang masih belum selesai. Selain mengumpulkan pohon telaah, kalian harus menyiapkan pengalaman yang paling berkesan untuk dijadikan sebagai cerita pendek. Karena pada pertemuan berikutnya kita juga akan belajar untuk menyusun teks cerita pendek. Paham ya? Paham. Alhamdulillah, rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar. Allah memberikan kemudahan kita dalam belajar. Saatnya kita bersyukur bersama-sama. Alhamdulillah. Begitu. Sebelum Bu Siti mengakhiri dengan doa, Bu Siti punya motivasi buat kalian. Jadi banyaklah membaca, ya, juga banyaklah menulis karena dari situ salah satu pintu untuk mencari ilmu. Paham ya? Ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah sehat luar biasa Bu. Bersama dengan Ibu Siti Kolika. Oh, ini ibu yang diobservasi. Nggih Bu, betul. Begini, hari ini saya akan mendampingi Bapak Selamat Wisata untuk melakukan rangkaian supervisi akademik. Untuk yang kemarin sudah dilaksanakan observasinya, kemudian observasinya, dan sekarang masuki tahap yang ketiga yaitu pasca observasi. Jadi pada saat kita diskusi ini, monggo nanti Bapak Selamat Wisata menyampaikan ke Ibu Siti tentang tujuan percakapan kita hari ini beserta hasil analisis dari hasil observasi pembelajaran yang dilakukan di kelas. Terus yang kedua menyampaikan umpan balik berkaitan dengan area pengembangan diri dan perbaikan diri tentang pembelajaran yang kemarin. Kemudian yang ketiga tentang percakapan perencanaan area pengembangan diri, dan yang keempat nanti rencana aksi pengembangan diri. Pembelajaran kemarin sesuai dengan lembar observasi pada modul 2.3. Lalu untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Selamat. Oke, terima kasih Bu Ida atas waktunya. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Uus. Bagaimana Bu Siti keadaan hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa Bapak. Oke, gini Bu Siti, pengapunten, saya minta maaf karena mengganggu waktu Bu Siti terkait dengan setelah kita kemarin melaksanakan observasi di kelas tentang pembelajaran yang dilaksanakan di Bu Siti. Maka di tahap berikutnya saya akan menanyakan terkait dengan sedikit pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Siti. Pertama Bu Siti, bagaimana perasaan Bu Siti ketika pembelajaran tadi berlangsung? Alhamdulillah Bapak, saya merasa senang dan lega karena pada akhirnya pembelajaran yang saya harapkan sesuai dengan tujuan itu tercapai. Begitu. Tapi di situ ada juga merasa kurang puasnya. Karena ternyata anak-anak itu masih ada yang pasif dalam kegiatan pembelajaran. Oh begitu gitu. Jadi di dalam kelas tadi yang kemarin itu kita observasi memang kayaknya ada anak-anak yang agak sedikit perlu perlu pendampingan khusus nih dari lingkungan. Kemudian di dalam pembelajaran kemarin itu kan bagaimana Bu Siti untuk mengantisipasi ketika anak-anak itu tidak atau kurang memperhatikan terkait dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Siti kemarin. Iya Bapak. Jadi sepertinya saya perlu menyiapkan beberapa media pembelajaran deh. Seperti mungkin bahan bacaan yang berbeda untuk anak-anak. Karena kan kalau misalkan hanya sekedar buku saja, sepertinya siswa itu ya biasanya juga baca buku begitu. Salah satu mungkin yang bisa menariknya kita menyajikan media pembelajaran melalui media lain seperti tablet yang kita miliki, atau saya akan menampilkan layar LCD yang berisi materi atau bahkan mungkin juga video. Oke, menarik Bu Siti karena Bu Siti sudah melakukan pengembangan diri yang nantinya akan dilaksanakan. Kemudian untuk rencana pengembangan diri Bu Siti ke depan terkait dengan pembelajaran Bu Siti terkait materinya tadi apa Bu Siti? Menelaah struktur dan aspek kebahasaan dari teks cerpen Bapak. Itu untuk pengembangan diri ke depan dengan menggunakan media itu kira-kira seperti apa nanti proses pelaksanaan pembelajaran kepada anak-anak? Nanti saya pastinya mencari sumber Pak. Sumber bagaimana untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, lalu selain itu juga menyiapkan media pembelajaran
Dan juga menyesuaikan dengan model pembelajaran. Kalau anak-anak itu kelihatannya suka dengan kegiatan permainan Bapak. Oh gitu, berarti dilaksanakan Iya. per kelompok ya? Iya, per kelompok juga. Nanti sistemnya sistem permainan gitu. Mungkin TGP mungkin akan menarik. Nah, menarik sekali. Kemudian Bu Siti, berarti kan tadi sudah melaksanakan seperti itu. Kemudian untuk ke depan, tujuan ke depan pengembangan diri Bu Siti itu seperti apa? Tujuan pengembangan saya itu kedepannya meningkatkan kompetensi untuk mendekati siswa Bapak. Untuk mengidentifikasi sebenarnya siswa ini kira-kira maunya yang bagaimana ya. Bagaimana ya kira-kira untuk meningkatkan motivasinya ya, saya harus bagaimana. Itu sih yang paling menjadi tantangan bagi saya. Gitu. Yeah. Terus untuk gini Bu Siti, terkait dengan pembelajaran itu, ukuran keberhasilan Bu Siti dalam pengembangan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas itu seperti apa ukuran keberhasilannya? Kalau menurut Bu Siti? Kalau menurut saya semua siswa senang, tidak hanya sebagian. Kan biasanya begitu Pak, yang aktif itu akan merasa senang, tapi yang pasif karena merasa tersisihkan dari teman-temannya itu yang kurang menunjukkan ekspresi yang kita harapkan. Gitu. Jadi untuk ke depan berarti Bu Siti akan menyenangkan anak-anaknya. Iya. Kemudian untuk menyenangkan anak-anak itu kira-kira perlu dukungan. Okay. Kira-kira itu dukungan yang diharapkan oleh Bu Siti itu seperti apa? Kalau dukungannya itu dari sekolah pastinya sarana dan prasarana ya Pak. Mungkin bisa juga didukung oleh kurikulum dengan membuatkan jadwal penggunaan media multimedia yang kita miliki. Kita kan hanya punya satu, dan dengan sarana dan prasarana yang terbatas pula, sehingga kalau misalkan terjadwal, saya sendiri tahu saya bisa menggunakan multimedia. Anak-anak pun kalau misalkan diajak ke ruang multimedia itu perasaannya berbeda. Gitu. Wah, ini menarik, semakin menarik. Kalau untuk pengembangan di dalam pembelajaran, kira-kira Bu Siti nanti memerlukan waktu berapa lama untuk membuat supaya pembelajaran Bu Siti itu sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Bu Siti. Kalau saya trial error Pak, ketika gagal coba lagi, coba lagi, begitu kan belajar sepanjang hayat. Iya, betul katanya Kiai Jatiwantoro, belajar sepanjang hayat. Bu Siti. Bu Siti, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kegiatan setelah saya melihat pembelajaran yang dilaksanakan Bu Siti di dalam kelas kemarin. Maklum Bu Siti, semangat karena nanti kita akan selalu melibatkan anak-anak dalam pembelajaran guna untuk itu tadi, pembelajaran yang menyenangkan katanya Bu Siti. Semangat Bu Siti, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Siti dan tadi cukup menarik perbincangannya. Jadi dari diskusi ini tadi sudah nampaknya bahwa telah ditemukan area pengembangan mana yang ingin dikembangkan. Kemudian juga sudah ditemukan solusinya tentang bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa tadi dengan pembelajaran yang semoga nanti pembelajaran selanjutnya dapat segera diwujudkan sehingga apa yang menjadi rencana dalam peningkatan pembelajaran dapat berjalan. Amin. Terima kasih Bapak. Bu, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Kolifat dari SMP SSA Negeri Kelapa Sawit 1 Candipuro. Saya adalah guru bahasa Indonesia yang pada kesempatan kali ini saya disupervisi oleh Bapak Slamet Husada selaku CGP Angkatan 8 Kabupaten Lumajang. Perasaan saya setelah disupervisi oleh Bapak Slamet Husada, saya merasa lega karena saya akhirnya mendapat pembimbingan. Saya tadi juga dapat berdiskusi tentang apa hambatan, lalu
saya juga diarahkan untuk mendapatkan solusi dari hambatan yang saya temui di kelas. Begitu. Saya sangat bersyukur sekali. Semoga untuk kedepannya juga saya masih terus mendapatkan sharing ilmu dari Bapak Slamet Husada, karena apalagi dengan mengikuti pendidikan guru penggerak ini, guru menjadi lebih berdedikasi dalam pendidikan, terutama Pak Slamet Husada sangat bagus. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.